Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai mekanisme patofisiologi terjadinya hepatitis. Pertama, kita masuk di pengertian. Jadi hepatitis itu atau biasa dikenal dengan istilah penyakit liver atau peradangan pada hati. Ini adalah infeksi yang biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, atau karena proses autoimun yang terjadi pada tubuh. Bisa juga disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi obat. Kemudian perlemakan hati, ini biasanya karena atau terjadi pada orang-orang dengan obesitas atau kelebihan kolesterol. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan. Ini karena fungsi hati itu salah satunya adalah untuk mendetoksifikasi atau menetralkan alkohol yang masuk, melakukan metabolisme terhadap alkohol dan zat berbahaya lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014 bahwa ini terdiri dari 5 yang kita kenal dengan ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Selanjutnya kita lihat gambaran insidensi dan kejadian dari hepatitis ini, bahwa hepatitis ini karena ada banyak, tentu pembahasannya juga akan lebih spesifik ke masing-masing hepatitis. Kalau kita lihat bahwa hepatitis A atau biasa dikenal dengan istilah hepatitis akut dan E atau hepatitis E biasa muncul sebagai KLB, kejadian luar biasa, atau mungkin yang dimaksud ini adalah kejadiannya terkena biasanya pada satu wilayah dan langsung banyak yang terinfeksi. Ini biasanya ditularkan melalui fekal oral. Jadi kalau ada yang terinfeksi kemudian buang kotoran, misalnya di sungai atau di sembarang tempat, kemudian kotoran itu bisa mengkontaminasi makanan, apakah melalui serangga atau melalui cuci tangan yang tidak bersih. Dan ini terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama mencuci makanan, menutup makanan, dan menghilangkan vektor yang bisa mengkontaminasi makanan. Untungnya virus ini bersifat akut dan bisa atau dapat sembuh dengan baik. Kemudian yang lain adalah virus hepatitis B, C, dan D. Ini yang jarang terjadi, virus hepatitis D. Tapi yang banyak ditemukan itu adalah virus hepatitis B. Virus hepatitis ini baik B, C, D ditularkan melalui parenteral. Parenteral itu artinya selain mulut. Misalnya lewat cairan tubuh, lewat darah, baik karena transfusi atau penggunaan jarum suntik, atau sperma, atau melalui air liur. Ini dapat menjadi kronis dan menimbulkan kondisi sirosis. Sirosis itu hati menjadi keras. Ya, keras karena fibrosis dan kanker hati. Ini adalah karsinoma hepatoseluler atau penyakit yang angka kematiannya sangat tinggi dan merupakan akhir dari umumnya infeksi virus hepatitis kronis atau hepatitis B. Kemudian kalau kita lihat bahwa virus hepatitis B ini menginfeksi 2 miliar lebih orang di dunia ini dan sekitar 240 juta orang diantaranya berlanjut menjadi pengidap hepatitis B kronik. Jadi biasanya virus hepatitis B ini menjadi kronik dan ini bisa berlanjut ke sirosis maupun kanker hati. Selanjutnya kita lihat hepatitis C.
Di dunia diperkirakan menginfeksi sekitar 170 juta orang. Kemudian ada sebanyak 1,5 juta penduduk dunia meninggal setiap tahunnya ini karena penyakit ini, hepatitis. Sekarang kita coba lihat lebih spesifik pada hepatitis A. Jadi untuk hepatitis A ini disebabkan oleh virus hepatitis A. Ini merupakan penyakit endemis. Endemis itu artinya menetap di beberapa negara berkembang. Kemudian selain gejalanya ringan, ini bersifat akut. Akut itu artinya munculnya tiba-tiba. Kemudian dia bisa sembuh spontan atau sembuh sempurna dengan tidak ada gejala sisa dan tidak berlanjut ke infeksi kronis. Ya, penularan untuk penyakit hepatitis A ini adalah melalui fekal oral. Jadi biasa kalau misalnya kita atau ada yang buang kotoran di sungai, kemudian di empang atau di pinggir laut, kemudian dikonsumsi oleh ikan atau seperti kepiting, ini yang terkontaminasi dengan feses dari carrier atau yang pembawa penyakit, nanti dia akan menginfeksi orang apabila memakan dan makanan tersebut tidak dimasak atau memasaknya tidak sampai mematikan virusnya. Kemudian pencemaran air minum jadi mengkonsumsi air. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi air minum sumbernya dari sungai terus tidak dimasak, nah ini yang banyak beresiko dan ini penyebabnya kondisinya bisa menjadi fatal. Kenapa? Karena dia bisa menjadi KLB tadi seperti yang kita jelaskan. Kemudian makanan yang tercemar, sanitasi yang buruk. Ya, makanya salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya penyakit itu adalah buang air di sembarang tempat, buang air besar maksudnya ya. Dan ini di Indonesia. Di Indonesia ini adalah negara kedua setelah India yang jumlah penduduknya yang tidak punya jamban ini yang sangat banyak. Kemudian personal hygiene yang rendah, terutama kebiasaan mencuci tangan. Nah, mungkin dengan adanya wabah corona ini di mana setiap orang sudah diminta untuk rajin mencuci tangan, maka ini juga bisa berdampak terhadap penurunan insiden atau kejadian hepatitis A. Untuk diagnosis ini bisa ditegakkan dengan pemeriksaan imunoglobulin M antibody dalam serum penderita. Ya, kita lanjut di hepatitis A. Ini gejalanya bersifat akut atau tiba-tiba. Ya, dan tidak khas, biasanya ada demam, sakit kepala, mual muntah. Mual muntahnya ini yang biasanya berat. Kemudian sampai kita lihat bahwa yang bersangkutan mengalami kuning atau ikterus kekuning-kuningan ini umumnya bisa kita lihat pada sklera atau mata putih. Di situ berwarna kuning, kemudian pada kulit dan ini bisa menyebabkan pembesaran hati atau biasa dengan dikenal dengan istilah pembengkakan hati. Kemudian tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit ini. Biasanya hanya diberikan pengobatan pendukung untuk menjaga keseimbangan nutrisi. Pencegahannya melalui PHBS, terutama cuci tangan dan perilaku-perilaku bagaimana agar supaya mereka tidak terkontaminasi dengan makanan atau makanan-makanan itu tidak terkontaminasi dengan feses atau kotoran. Sekarang kita masuk di hepatitis B. Ini hepatitis B ada dua ya, ada hepatitis B yang sifatnya akut dan hepatitis B yang kronik. Untuk hepatitis B akut, ini penyebabnya virus hepatitis B. Virus hepatitis B itu berasal dari golongan virus dengan untai genetik DNA.
Masa inkubasi untuk hepatitis B ini berkisar 2-3 bulan. Kemudian penularannya bisa terjadi vertikal dari ibu ke janin, baik pada masa perinatal atau pada saat terjadi persalinan. Maka biasanya ini dianjurkan persalinannya itu melalui seksio sesaria. Kemudian 5% intrauterin, 5% itu melalui plasenta. Penularan horizontal ini dari orang ke orang bisa melalui transfusi darah. Ya, sehingga memang screening darah di palang merah itu penting sekali, terutama pada saat akan dilakukan transfusi darah. Berikutnya adalah dari jarum suntik yang tercemar. Nah, ini kenapa hepatitis B ini banyak? Karena umumnya pengguna narkoba yang menggunakan suntik itu berganti-gantian menggunakan jarum suntik, sehingga potensi penularan dari jarum suntik bisa menyebabkan perpindahan dari satu orang ke orang yang lain. Termasuk juga kalau misalnya di fasilitas kesehatan itu tidak dibenarkan menggunakan jarum suntik lebih dari satu kali untuk ke orang yang berbeda, terutama jarum suntik yang memang digunakan disposable. Kemudian dari pisau cukur, alat tindik yang digunakan untuk tato dan transplantasi organ. Gejalanya tidak ada gejala khas, umumnya ditandai dengan kondisi infeksi ringan seperti lesu, nafsu makan berkurang, demam ringan. Yang sedikit khas ini adalah nyeri perut sebelah kanan. Kemudian bisa timbul kekuning-kuningan atau ikterus pada mata, pada kulit. Kemudian air kencing warnanya seperti teh pekat. Ini jadi karena nanti bilirubinnya itu akan masuk ke urin dalam bentuk urobilin, dan ini akan memberi warna yang lebih pekat. Kemudian diagnosis ini ditegakkan dengan pemeriksaan tes fungsi hati, seperti pemeriksaan kadar ALT atau alanin transaminase. Kemudian pemeriksaan lain adalah serologi HBsAg, imunoglobulin M, dan anti-HBc dalam serum. Ya, kita lanjut. Untuk pengobatan sebenarnya tidak diperlukan antiviral. Ini pengobatan umumnya sifatnya simptomatis. Simptomatis ini artinya diobati sesuai dengan gejala yang ada. Kalau dia mual, muntah, dikasih obat anti muntah. Kalau dia demam, dikasih obat penurun panas atau antipiretik. Untuk pencegahannya, untuk pencegahan ini di bank darah itu kalau seseorang mau ditransfusi pasti dicek apakah darah terinfeksi hepatitis B. Nah, kalau dia diindikasi ada infeksi hepatitis B, maka darah itu tidak digunakan. Kemudian berikutnya adalah dengan pemberian imunisasi. Hepatitis B ini masuk dalam salah satu dari 5 imunisasi dasar yang wajib diperoleh bayi dalam 1 tahun pertama kehidupan. Mulai dari HB0 yang diberikan pada kurang dari 12 jam sampai dengan 7 hari biasanya di fasilitas bersalin. Kemudian DPT atau HB1 diberikan pada umur 2 bulan, DPT atau HB2 3 bulan. Sekarang namanya DTP-HB combo ya. Kemudian DPT atau HB3 itu diberikan pada usia 4 bulan. Kemudian yang dilakukan yang lain adalah menghindari faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penularan hepatitis B. Selanjutnya kita lihat di hepatitis B kronik. Hepatitis B kronik ini berkembang dari hepatitis B akut. Kemudian ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau infeksinya terjadi lebih awal sejak perkembangan kehidupan, maka ini sangat mempengaruhi
apakah hepatitis nanti ini bisa berlanjut ke kronik. Kita lihat bahwa bila penularan terjadi saat bayi, maka nanti 95% ini akan menjadi hepatitis B kronik pada saat dewasa. Bila penularan terjadi pada balita, maka 20-30% ini menjadi hepatitis B kronik, dan jika terjadinya dewasa, maka 5% menjadi hepatitis B kronik. Nah, bagaimana mengidentifikasi hepatitis B kronik? Tentu dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Ada namanya HBsAg, atau pemeriksaan hepatitis B surface antigen. Ini biasanya positif apabila seorang terinfeksi lebih dari 6 bulan. Selain HBsAg, ini perlu juga diperiksa HBeAg. Ini untuk mengidentifikasi kemungkinan infeksinya adalah virus hepatitis E. Kemudian anti-HBe dalam serum, kadar alanin aminotransferase atau ALT, DNA HBV atau hepatitis B virus DNA, serta dilakukan biopsi hati, pengambilan sampel hati untuk dilakukan pemeriksaan. Kita lanjut bahwa hepatitis B kronik ini biasanya berlangsung tanpa gejala. Untuk pengobatannya saat ini sudah ada banyak macam obat untuk hepatitis B, mulai dari interferon alfa, peginterferon, lamivudin, adepopir, entecavir, dalbipudin, dan tenofovir. Prinsip pengobatan untuk hepatitis B ini tidak bisa terburu-buru, ya. Tetapi tidak boleh terlambat, karena kalau sudah masuk dalam kondisi sirosis atau sudah menjadi karsinoma hepatoseluler, maka manajemen penanganannya sudah sangat sulit. Kemudian tujuan pengobatan adalah memperpanjang harapan hidup, kemudian menurunkan kemungkinan terjadinya sirosis hepatis atau biasa dikenal dengan istilah hepatoma. Sekarang kita lanjut ke hepatitis C. Kalau kita lihat bahwa hepatitis C penyebab utamanya adalah sirosis dan kanker hati. Kemudian virus hepatitis C ini termasuk dalam golongan virus RNA, di ribonucleic acid. Ya, perlu dipahami bahwa antara virus hepatitis A, B, C, dan seterusnya ini tidak ada kaitan satu dengan yang lain penyakit ini. Jadi seorang bisa terinfeksi hepatitis A, bisa terinfeksi hepatitis B secara bersamaan, karena dua-duanya ditemukan dalam tubuhnya. Kemudian masa inkubasinya 2-24 minggu. Penularan hepatitis C ini melalui darah dan cairan tubuh. Penularan masa perinatal sangat kecil. Ini bisa penularannya juga seperti hepatitis B yang tadi, bisa melalui jarum suntik, bisa melalui alat untuk membuat tato, kemudian transplantasi organ, kemudian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini terutama untuk petugas kesehatan, ini biasanya melalui jarum suntik. Hubungan seks bisa menularkan hepatitis C, tetapi angkanya sangat kecil. Dilihat dari prognosisnya bahwa hepatitis C ini bisa berlanjut menjadi kronis dengan angka yang kemungkinan bisa berlanjut itu adalah 80%, jadi sangat tinggi sekali. Untuk pengobatan hepatitis C sendiri adalah kombinasi pegylated interferon dengan ribavirin. Untuk mencegah terjadinya hepatitis C adalah hindari faktor risiko, dan sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk hepatitis C. Selanjutnya, kita akan bahas hepatitis D. Virus hepatitis D ini paling jarang ditemukan, tapi justru yang paling berbahaya. Hepatitis D sering juga dikenal dengan virus Delta.
Virus ini memerlukan virus hepatitis B untuk berkembang biak, sehingga hanya ditemukan pada orang yang telah terinfeksi virus hepatitis B. Dan tidak ada vaksin, tetapi otomatis orang akan terlindungi jika telah diberikan imunisasi hepatitis B. Jadi kalau kita diimunisasi hepatitis B, maka secara otomatis juga kita punya kekebalan terhadap hepatitis D. Karena hepatitis D ini tidak ditemukan pada orang yang tidak terinfeksi hepatitis B. Selanjutnya kita masuk di hepatitis E. Hepatitis E ini dulu waktu zaman-zaman saya kuliah, itu yang ada itu hepatitis A, hepatitis B, kemudian hepatitis non A, non B. Jadi jumlah penyakit atau jenis penyakit hepatitis itu awalnya cuma hepatitis A, hepatitis B, non A, non B 3, kemudian ada D, kemudian lanjut lagi ke E. Dan hepatitis E ini sampai saat ini baru sampai E, belum ada tambahannya ke F, G, dan seterusnya. Etiologi virus hepatitis E ini adalah termasuk virus RNA dengan masa inkubasi 2-9 minggu. Penularannya sama dengan hepatitis A, makanya kalau orang terinfeksi hepatitis A sekalian diperiksa juga hepatitis E-nya, karena ini sifatnya akut, jangan sampai dianggap hepatitis A, ternyata itu adalah hepatitis E. Diagnosis dapat didapatkan melalui pemeriksaan IgM, IgG, dan anti-HEP pada penderita yang terinfeksi. Ini gejalanya ringan menyerupai gejala flu sampai ikterus atau kekuning-kuningan, atau biasa dikenal dengan istilah jaundice. Untuk pengobatannya sendiri, hepatitis E ini belum ada pengobatan antivirus. Hanya untuk pencegahan, ini dengan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi PHBS ini sangat penting sebenarnya, terutama adalah kebersihan tangan melalui CTPS, ya cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kemudian kebersihan makanan dan minuman. Ini kalau untuk kebersihan makanan, pastikan makanan yang dimakan itu adalah makanan yang sudah dimasak, kemudian dimasak dengan baik sampai mikroorganismenya mati, kemudian ditutup. Ya, ditutup supaya tidak terkontaminasi dengan vektor seperti lalat. Nah, biasanya lalat ini kan kadang hinggap di kotoran, kemudian berpindah ke manusia, ke makanan. Kemudian ini terkait dengan konsumsi makanan laut atau makanan dari sungai, ini agar supaya dibersihkan dengan baik, karena seringkali ikan maupun makanan yang dari laut sendiri seperti kepiting, udang, itu seringkali terkontaminasi dengan kotoran manusia, dan jika tidak diolah dengan baik, maka dia bisa menjadi sumber penularan. Kemudian minuman. Ya, sekarang ini minuman, kalau konsep yang lalu adalah minuman harus dididihkan 15 menit, kemudian setelah itu didinginkan, kemudian bisa dikonsumsi. Sekarang ini untuk penggunaan air minum yang dimasak sudah tidak lagi digunakan, tetapi menggunakan orang banyak minum air galon, ya, air dari filtrasi. Sebenarnya ini bagus, cuman yang perlu kita perhatikan bahwa pastikan tempat Anda membeli air atau sumber air minum yang Anda gunakan itu memang telah melewati pemeriksaan dari Dinas Kesehatan, atau ada pemeriksaan secara berkala pada tempat penjualan air minum yang Anda beli airnya, artinya dijamin bahwa air yang dikonsumsi itu adalah air yang sehat dan tidak mengandung mikroorganisme. Jadi kalau Anda membeli air di tempat di mana Anda isi galon,
itu perhatikan lisensinya dari Dinas Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air. Kalau itu sudah dinyatakan sehat dan bagus, maka silakan Anda menggunakan air dari sana. Jadi jangan lihat harganya yang murah, tetapi periksa kualitas airnya karena itu sangat penting terkait dengan kesehatan. Kemudian untuk vaksinasi sendiri terhadap hepatitis E ini belum tersedia. Selanjutnya kita masuk di patofisiologi infeksi virus hepatitis A. Jadi kalau kita lihat bahwa virus ini tadi adalah penularannya melalui fekal oral. Nah, virus akan masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus. Setelah itu dia mencapai epitel intestinal, kemudian dari sana ke pena mesenterika, kemudian ke hati. Di hati, virus akan mulai menginfeksi sel-sel hati, kemudian melakukan replikasi. Ingat bahwa virus adalah parasit intraseluler. Jadi virus itu tidak dapat berkembang biak di luar sel, tetapi dia berkembang biaknya di dalam sel. Nanti dengan bantuan polimerase RNA dependen, ingat bahwa virus hepatitis A ini adalah virus RNA. Nanti dia akan menggunakan organel-organel intraseluler untuk melakukan replikasi dan memperbanyak diri. Kemudian mekanisme pasti masih belum diketahui, namun bukti ilmiah menunjukkan bahwa ada peran dari respon imun sel mediator, yaitu human leukosit antigen, kemudian limfosit T yang spesifik pada hepatitis A virus, dan sel natural killer. Selain itu juga ada peran interferon gamma yang turut serta membersihkan sel-sel hati yang terinfeksi virus hepatitis A. Sebenarnya virus hepatitis A ini tidak secara langsung menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati. Kerusakan hepatosit ini merupakan dampak sekunder dari respon imun tubuh host terhadap virus hepatitis A. Jadi karena ada deteksi terhadap virus, maka tubuh akan berespon dengan mengeluarkan mediator kimia maupun respon imun untuk bisa mengeliminasi virus. Sehingga respon itulah yang sebenarnya berdampak terhadap kerusakan sel hati, atau biasa dikenal dengan istilah proses autoimun. Bila ini berlebihan, maka kondisi bisa menjadi hepatitis akut yang sifatnya berat. Ya, kalau kita lihat pada gambar, ini adalah gambaran singkat bagaimana patogenesis hepatitis A bisa terjadi, mulai dari ingesti atau masuknya makanan, kemudian replikasi yang bisa terjadi selama berada di saluran cerna, kemudian dari sana ke mesenterika atau pena mesenterika ke hati, kemudian di hati mengalami replikasi, kemudian dari hati virus bisa menyebar ke empedu, kemudian ke feses dan bisa ke darah menyebabkan terjadinya viremia, kemudian nanti berakhir dengan respon tubuh terhadap virus hepatitis A. Di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa salah satu manifestasi klinis yang ditemukan itu adalah terjadinya ikterus pada mata atau pada kulit. Kemudian yang di bawah, sebelah kanan bawah ini adalah model virus hepatitis A yang termasuk dalam picornavirus dengan protein strukturalnya PP1, PP2, PP3, dan PP4
kemudian untaian RNA dalam genom dalam virus. Selanjutnya kita akan lihat bahwa tentu sebagian bertanya bagaimana bisa terjadi icterus. Jadi salah satu fungsi hati adalah fungsi dari metabolisme bilirubin. Jadi pada saat hati mengalami gangguan, maka metabolisme bilirubin ini juga akan mengalami gangguan. Jadi ingat bahwa setelah sel darah mengalami pecah karena umurnya sudah mencapai 120 hari atau sekitar 120 hari, maka hemoglobin nanti akan dipecah menjadi hem, kemudian hemnya akan dipecah menjadi bilirubin dan karbon monoksida. Kemudian bilirubin ini oleh hati itu akan dirubah dari bilirubin tidak terkonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi yang bisa larut dalam air. Kemudian bilirubin yang larut dalam air nanti ini, kalau di feses itu akan memberi warna pada feses namanya sterkobilin, kemudian pada urin itu akan memberi warna pada urin namanya urobilin. Nah, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Ini adalah penjelasan yang lebih detail bahwa metabolisme tadi itu 120 hari ya, penghancuran eritrosit dilakukan oleh sistem retikuloendotelial. Kemudian globin mengalami degradasi menjadi asam amino dan digunakan untuk membentuk protein lain, sementara hem mengalami oksidasi dengan melepaskan karbon monoksida dan besi menjadi biliverdin. Kemudian biliverdin reduktase akan mereduksi biliverdin menjadi bilirubin yang tidak terkonjugasi atau bilirubin indirect. Setelah itu, maka bilirubin yang tidak terkonjugasi yang dilepaskan ke dalam plasma berikatan dengan albumin, kemudian berdifusi ke dalam hati. Bilirubin yang tidak terkonjugasi dalam sel hati dikonjugasi oleh asam glukronat membentuk bilirubin terkonjugasi atau bilirubin direct. Nah, bilirubin direct ini yang bisa larut dalam air. Ini yang dilepaskan ke saluran empedu dan saluran cerna. Kemudian untuk bilirubin yang terkonjugasi di saluran cerna ini akan mengalami hidrolisis oleh bakteri usus beta-glukuronidase, sebagian menjadi urobilinogen yang keluar dalam tinja yang dikenal dengan istilah sterkobilin. Kemudian sebagian lagi diserap kembali oleh darah kemudian dibawa ke dalam hati. Namanya siklus enterohepatik. Untuk urobilinogen ini akan menjadi urobilin karena bisa larut dalam air, kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme terjadinya ikterus atau kekuningan yang bisa tampak baik pada sklera atau mata yang berwarna putih maupun pada kulit. Kembali, kita harus pahami bahwa hepatitis itu adalah peradangan pada hati. Salah satu tanda kardinal dari peradangan adalah pembengkakan atau edema. Peradangan pada hati menyebabkan terjadinya pembengkakan pada jaringan hati yang menyebabkan saluran yang membawa bilirubin yang telah terkonjugasi tadi atau bilirubin yang larut dalam air ini ke saluran empedu yang nantinya akan disimpan sementara di kandung empedu sebelum disalurkan lebih lanjut ke usus halus pada area duodenum untuk membantu mencerna lemak. Pembengkakan pada hati ini menyebabkan bilirubin tadi akhirnya masuk ke peredaran darah dan berdampak pada meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Bila kadarnya sudah lebih dari 2,5 mg per desiliter,
maka gejala ikterus mulai tampak baik pada mata maupun sklera. Dan akan semakin jelas apabila kadar bilirubin dalam darah sudah di atas 3 mg per desiliter. Karena kadarnya dalam darah yang tinggi, maka akan dibuang melalui ginjal, dan akibatnya memberi warna pada kencing atau urin, sehingga kencing berwarna coklat tua seperti teh pekat. Sedangkan karena aliran ke duodenum tadi terganggu, maka berpengaruh juga terhadap warna tinja atau feses, di mana tadinya warna feses kita warnanya kuning tengguli, itu menjadi pucat seperti dempul. Di sini bisa kita lihat bahwa pada infeksi virus hepatitis B, perjalanannya melalui 4 tahapan atau fase, yakni imunotoleran, imunoaktif, serokonversi, dan resolusi. Pada fase awal yang diistilahkan fase imunotoleran, pada fase ini sistem imun kita responnya terhadap virus masih kurang, meskipun antibodi yang terbentuk seperti HBsAg, HBeAg dalam serum sudah tinggi. Tentu Anda bertanya-tanya, kok bisa responnya minim ya? Kita perlu ingat bahwa virus hepatitis B itu termasuk virus non-sitopatik, di mana virus ini tidak menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan sel hanya terjadi sebagai akibat reaksi antigen-antibodi. Jadi, virus hepatitis B pada fase ini mengganggu sel secara khusus tetapi tidak merusak. Selain itu, kita perlu ketahui bahwa virus hepatitis B juga dapat menunjukkan variasi epitop atau permukaan tertentu pada virus yang berfungsi sebagai antagonis reseptor sel T atau TCR T cell receptor yang mampu menghambat antivirus sel T sitotoksik atau sel T pembunuh. Itulah sebabnya virus hepatitis B dapat menjadi persisten atau menetap dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kronis. Jadi, pada fase ini, virus aktif memperbanyak diri, namun kerusakan jaringan yang terjadi masih kurang. Sekarang kita masuk di fase kedua, yakni fase imunoaktif atau disebut sebagai fase clearance. Nah, pada sekitar 30% individu dengan persistensi virus hepatitis B akibat terjadinya replikasi yang berkepanjangan, maka terjadi proses nekroinflamasi yang tampak dari kenaikan ALT-nya. Pada keadaan ini, penderita mulai kehilangan toleransi imun terhadap virus hepatitis B. Fase ini dikenal juga sebagai fase imunoaktif atau imun clearance yang tadi. Nah, pada fase ini, tubuh berusaha menghancurkan virus dan menyebabkan pecahnya sel-sel hati yang terinfeksi virus hepatitis B. Serokonversi HBeAg baik secara spontan, itu bisa terjadi maupun karena terapi. Kita pahami bahwa serokonversi adalah perkembangan antibodi yang dapat dideteksi pada mikroorganisme dalam serum sebagai akibat dari infeksi. Sekarang kita masuk di fase kedua, yakni fase imunoaktif
atau disebut sebagai fase clearance. Nah, pada sekitar 30% individu dengan persistensi virus hepatitis B, akibat terjadinya replikasi yang berkepanjangan, maka terjadi proses nekroinflamasi yang tampak dari kenaikan ALT-nya. Pada keadaan ini, penderita mulai kehilangan toleransi imun terhadap virus hepatitis B. Fase ini dikenal juga sebagai fase imunoaktif atau imun clearance yang tadi. Nah, pada fase ini, tubuh berusaha menghancurkan virus dan menyebabkan pecahnya sel-sel hati yang terinfeksi virus hepatitis B. Serokonversi HbAg baik secara spontan itu bisa terjadi maupun karena terapi. Kita pahami bahwa serokonversi adalah perkembangan antibodi yang dapat dideteksi pada mikroorganisme dalam serum sebagai akibat dari infeksi. Selanjutnya, fase ketiga adalah fase serokonversi. Jadi pada fase serokonversi ini terbentuk anti-HbE yang menunjukkan adanya serokonversi HbAg. Sekitar 70% dari pasien dapat menghilangkan sebagian besar partikel virus hepatitis B ini tanpa terjadinya kerusakan sel hati yang berarti. Pada keadaan ini, HbSAg menjadi rendah dan HbEAg menjadi negatif dan anti-HbE yang menjadi positif secara spontan dengan kadar ALT yang normal. Namun, masih ada sekitar 20-30% penderita hepatitis B kronik dari fase ini dapat mengalami reaktivasi dan menyebabkan kekambuhan. Perlu juga dicatat bahwa pada sebagian penderita dalam fase ini, pada waktu terjadinya serokonversi HbAg positif menjadi anti-HbE, justru sudah terjadi sirosis. Hal ini disebabkan karena terjadinya fibrosis setelah terjadi nekrosis pada kekambuhan yang berulang-ulang sebelum terjadinya serokonversi tersebut. Fase terakhir adalah fase resolusi. Fase ini seringkali juga disebut sebagai fase non-replikatif, di mana infeksi sudah tidak aktif dan HbSAg sudah tidak terdeteksi lagi, dan terbentuk anti-HbS atau hepatitis B surface antibody, atau lazim dikenal dengan antibodi permukaan hepatitis B. Keberadaan anti-HbS ini menunjukkan bahwa orang tersebut pernah terinfeksi virus hepatitis B di masa lampau, namun saat ini tidak dalam keadaan sakit. Selain karena faktor infeksi, anti-HbS ini juga bisa terbentuk karena vaksinasi pada bayi. Untuk mekanisme patofisiologi infeksi hepatitis lainnya, ini tidak lagi saya jelaskan di sini karena terlalu panjang, dan ini apa yang dijelaskan pada video ini itu sudah dianggap mewakili dari mekanisme patofisiologi infeksi virus hepatitis pada manusia. Demikianlah paparan saya terkait dengan mekanisme patofisiologi terjadinya hepatitis pada manusia. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih.